Halo, selamat datang di vlog Jepang. Di situ ada Rizero. Gila. Ini bagus banget cuy. Perjalanan ini disponsorin sama Sandisk. POV Jimmy lagi hektik. Ngeri bang ya? Sorry bang. Nih, gue sebar nih datanya. Jangan ceknya. Gile. Rencana awalnya, gue tuh bakal bener-bener solo traveling selama 1 bulan sendirian di Jepang. Tapi shout out sama teman-teman gue, Jimmy, Hero, sama Acun, yang dimana mereka ikut nemenin gue di 2 minggu pertama. Dan di 2 minggu terakhirnya ya gue tetap sendirian. Oke geng, ceritanya udah di pesawat. Anjay. Sebelah gue lihat, norak banget. Jimmy. Pesawatnya gede banget tuh. Gila, malu banget sumpah. Ini kondisi setelah berjuang tidur ya semalaman ya. Susah banget tidur. Walaupun udah minum tolak angin, tapi lumayan guys. Itu kalau kalian, sedikit tips ya, kalau misalkan kalian flight dan di kursi ekonomi kan duduknya tegang, kalian tuh beli tolak angin yang flu ini. Gue dapet tips dari teman. At least kita tuh jadi lebih relax gitu loh. Walaupun itu bukan obat tidur sebenarnya, tapi sangat membantu. Walaupun kacanya kotor kayak Jimmy ya, kepalanya nempel mulu, sebel gue. Tapi wah, ini bahasa Indonesia sih GG sih. Ini tuh kita sampai ke Jepang tuh sekitar jam 10 pagi, karena kemarin tuh flight jam 12 malam. Jadi sekitar 7 jam ini di pesawat. Posisi di Akihabara. Ini kalian lihat lah kondisinya. Dan kita harus nungguin check-in Airbnb jam 4 sore. Makanya di sini kita mutusin ya udah muter-muter aja ke Akihabara. Dan mengharuskan kita juga nyari coin locker. Soalnya kan koper kita tuh gede-gede yang nggak mungkin kita bawa seharian muter-muter Akihabara. Nah, kita nemu coin locker. Dari tadi nyari nggak nemu-nemu. Nah, ini nih. Ini enak banget, cuma mahal ya. Itu sekitar 80.000 buat yang gede. Terus yang kecil-kecil mungkin kalau koper kabin kayak gini 50 ribuan. Tapi gila sih, itu sangat membantu. Jadi sekarang cuma buat tas kecilnya deh, tas ransel yang ada rodanya. Jadi usaha di sini tuh kita paketan gitu, bisa diganti juga isi-isiannya. Ini kalian lihat ya. Ini tuh yang pop, ada salmonnya, terus gue tambahin tamago. Soalnya ini, wah ini enak banget. Sama ada soupnya. Ya, kita lagi mas. Gila ya. Sangat ya. Nasinya Jepang tuh sticky gitu loh. Stickynya bikin ngangenin. By the way, kalau di Jepang tuh selalu dikasih air dingin ya. Bahkan di musim dingin sekalipun. Oh ya, ini POV kamar kita. Ini kurang lebih itu semalamnya 320 ribuan lah kalau dibagi berempat ya. Ini enak, kasurnya 3. Terus satu kasur tuh dia bisa dipakai berdua sebenarnya. Jadi kapasitas tuh harusnya 6 orang. Tapi ini lumayan tuh, dapat microwave, dapat juga mesin cuci yang udah cukup canggih ya, mesin cucinya. Kayak 3-in-1 gitu. Nah, kamar mandinya itu dipisah. Ini kamar mandi kering buat boker gitu ya. Nah, ini buat mandi. Enak juga, ada privasinya. Jadi di sini kita ada 2 pintu gitu loh. Nah, ini lingkungan depannya nih. Dia enak sih, agak kayak di komplek gitu loh. Jadi sepi. Emang tangga masuk itu kecil. Ini kecil gini nih. Tapi ya udah masuk. Ada beberapa itu tuh. Di lantai 2 ya yang nyala. Karena ini mungkin emang gak terlalu gede juga. Tapi ya udah kayak gitu. Enak gitu. Jadi kalau malam-malam gini tuh dia emang sepi lah suasananya. Tapi ntar di sana banyak tempat makan. Jadi cukup enak juga sebetulnya gitu ya buat tinggal. Oke, mari kita makan ramen. Ini kelihatannya tuh dia nggak banyak warna, tapi dibalik itu, ini baunya nice banget sih guys, gila. Dan ini ramen pertama juga ya yang gue makan di season ini gitu. Jadi ini tuh salah satu ramen terenak yang pernah gue makan seumur hidup. Ada di daerah Komagome, Tokyo. Setidaknya, dengan ramen yang udah pernah gue makan, nggak ada di Jakarta yang ngalahin rasanya ramen ini. Ya, kurang lebih rasanya tuh kaldunya sangat-sangat kental, tapi kita bisa makan kuahnya sampai habis tanpa menyakiti leher kita gitu, tanpa enek lah gitu, jadi enak banget. Gue tuh ini tuh yang miso. Langsung cobain aja lah ya. Tes kuah. Enak cuy. Terus gue. Ini sih enak banget sih. Pokoknya tuh ya, indikator ramen enak dari gue itu adalah sampai kuahnya habis tuh leher lu tuh nggak kayak tersenggak gitu loh. Lu masih tetap nyaman kayak layaknya minum air. Maksud lu bang? Nah di malam itu kita maksain ke Akihabara karena kita masih senang banget lah buat jalan-jalan. Yang dimana punggung kita tuh semuanya tuh udah ancur-ancuran. Ditambah semalam juga kan kita tidurnya nggak bener karena kan kita flight 7 jam di pesawat gitu sambil tidur. Ini malam gini ya, Akihabara tuh udah pada tutup. Kalau kalian lihat di belakang tuh beberapa tuh udah pada tutup.
Tapi ini jadi kayak sweet spot gitu loh. Kalian nikmatin suasananya itu jadi nggak terlalu crowded kayak tadi pas di awal. Dan berakhir setelah Akihabara kita cuma kuat sekitar setengah jam, udah gitu kita pulang. Ini bener-bener tidur terlelap gua. Jadi lu beneran kena kasur langsung hilang. Gila. Hari kedua gila. Kita langsung hilang semalam. Hilang tuh tidur. Gila ya, semalam tuh punggung udah mau mati. Itu kayaknya kombinasi semalam tidur di pesawat 8 jam. Terus kita jalan gak berhenti. Nyentuh kasur beneran hilang. Gak pernah tidur senyenyak itu semalam. Oh iya. Sampai katanya HP gue nyala lagi setel YouTube ya. Gue aja gak inget gue setel YouTube. Sarapannya ikan, nggak tahu, beli di Lawson, terus dipanasin. Enak cuy, kayak gini bentuknya. Cuma berapa ya kemarin ya, segini ya? 200, 300 ya. Iya 30 ribuan. Oke, sekarang tuh lagi di daerah Shinjuku. Ini lagi ada renovasi ya. Tapi di sini banyak banget. Di situ tuh ada mesin gacha tuh. Asik banget cuy. Si Jimmy main nyebrang aja. Sono di Wah, kiri. asiknya ya. Ini ada mesin gacha di mana-mana. Sini. Nah, di sini ada ke sini nih. Biasanya gue di mana-mana jadi tukang foto ya. Kita udah sampai di Book Off ya. Ini jual macam-macam Book Off ini. Ini depan kita ada kamera. Tadi di situ ada TCG Pokemon juga. Tapi ini kita tuh harus kayak ngerti gitu loh. Spesifikasi kayak kekurangannya apa. Soalnya ini bahasa Jepang ya. Cuma biasanya pakai Google Translate bisa dilihat. Nah, ini kartu-kartu Pokemon nih. Ini kayaknya SR deh, bukan SR deh. Ini agak kelihatan soalnya ratingnya di bawah. Nih, yang gue suka beliin tuh yang kayak gini. Cuman ini gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kalian, ini kok gue pas ngambilnya kayak gini. Nah, ini jadi, nah ini tuh dia game PS4. Tapi biasanya tuh yang kayak gini tuh yang ada collector editionnya gitu. Dan menarik buat di koleksi. Cuma kan mungkin ini 600.000 ya. Kalau misalkan ada yang lebih murah, bakal lebih enak. Apalagi kalian tuh wishlistnya anime-anime atau game-game jadul. Biasanya tuh yang orang nggak terlalu demand, tapi lu suka gitu. Ini kan Oregairu juga. Ini apakah harganya beda-beda ya? Sama sih. Terus ini ada Horizon Zero Dawn. Dan ini harganya ya kayak harga satu game. Tapi lu dapat seni mengkoleksinya gitu. Ini apa nih? Mushoku Tensei. Lu nonton nggak, Jim? Nonton. Iya, kalau nonton ya. Hobi gue ini. Tas gua masuk nggak? Masuk ya. Ini tuh harga normalnya sekitar 800.000 lah. Sekarang jadi 700 ribuan. Turun 100.000 sih. Tapi lu bayangin kalau di game tuh lu beli 700.000 tuh satu game. Udah top. Bahkan kadang digital. Ini lu dapat ini dan ini biasanya ada artbooknya juga. Metafor. Wah, kalian yang suka metafor ya. Harga 900.000 dapat kayak gini sih. Gila banget coy. Ini action figure cuman pergunplaan kurang favorit. Ini ada keyboard miHoYo, Jim. Oh iya, jangan can. Berapa itu? 1,6 juta. Ini loh Jim, yang lo tuh kalau misalkan pengen koleksi ininya tuh lihat tuh. Gila kan, Nintendo Cube. Kayaknya sih harga yang kayak gini second mirip-mirip ya di Indo ya. Apalagi lo beli di sini sih ribet bawahnya. Cuman di sini cari yang retro sih. Gak ada. Sao cuy. Ini art collectionnya ya. Wow. Oh, iya. Ini kalau koleksi lagu tuh vinyl kayak gini, walaupun nggak ada buat muternya di rumah ya. Tapi sayangnya nggak ada yang buat terlalu tahu, ini terlalu jadul. 60.000, gue sih nggak tahu ya kondisi dalamnya kayak apa. Cuman ini buat dikoleksi. Gila, ini sao semua. Harganya cuma segini. Ya, boloh. Iyalah. Ada yang hilangnya. Nih kalian lihat kobokan sebanyak ini guys. Ini sih udah bisa harian cuy. Itu yang kayak gini cuman ini 8 ribuan. Tuh ini 8.000 rupiah doang, berarti under 10.000 nih semuanya nih. Ini per Pokemonan nih. Ini gua nggak tahu ini apa. Tapi kayak lucu banget ya. Ini universal flip cover. Oh ini buat HP cuy, buat HP. Sylveon cuy. Tapi ini 400.000 ya. Ini apa? Gila. Ini tuh kan dia menghilang. Jadi kayak gini doang. Iya kah?
Plasis tuh di sini. Ini murah-murah ketimbang Pokemon Center. Pilihannya juga banyak banget. Ini Metagross lucu banget. Ini tuh sekarang lagi rame guys. Gua nggak tahu kenapa. Tapi ini cukup berat. Harganya 300 ribuan. Daripada lu main gacha ya, cari yang kayak gini, ini bagus banget. Ini lumayan gede soalnya. 100 ribu oke lah, make sense. Beli kopi dulu soalnya udah kelelahan. Nah itu tuh. 2. Satisfying tau, masukin koin gitu tuh. 3. Tuh. Iya. Wih. Let's go. Kaleng dong, kecilnya. Gila, ini mah BTS cuy. Ini ya? Cobain minum. Gimana rasanya Jim? Yang panas. Apa Jim rasanya Jim? Kopi susu ya? Kopi susu deh. Kuat nggak? Nggak strong. Ya iyalah, lo berharap apa? Nyesel dong? Balikin aja gitu kalau nyesel. Siang ini kita coba makan. Ini banyaknya sih. Oh enggak sih, ini macam-macam, ada don, ada albura, ada ramen. Kita coba ya. Oh ini di atas ininya. Ini gua makan abura. Jadi itu ada daging, terus mie kering, sama telur, sama ada supnya. Kita lihat menu yang lain ya. Dia paket daging gitu. Ini sama ya? Sama. Dan itu ramennya tuh. Gils. Suput onigiri mah gitu. Enak cuy. Abura soba di Indo nggak kalah lah. Harga juga nggak kalah sih. Cuman ini banyak banget sih. Ini sih gua kenyang ya. Ini dagingnya. Aburanya enak. Terus ininya bikin wangi banget. Itu chili oilnya sangat-sangat bikin wangi. Tapi nggak pedas. Ini bawang parut, bawang putih selalu ada ya. Bawang putihnya tuh selalu terbaik gitu loh. Kurang lebih kayak gini tempatnya. Tuh. Makan terus. Enak banget. Udah makan, segar ya kan? Gila, ini cuy, di belakang keren banget ya kalau foto ya. Iya. Kita selfie kali ya? Yuk, boleh. Yuk, 1, 2, 3. Murah lihat tuh DJI-nya. Parah, Pak. Gila, ini sih keren banget ya guys ya kalau kalian lihat ya. Beuh. Nah ini OTW ke Shibuya Crossing nih. Pokoknya itu kalau di daerah Shibuya, Shinjuku itu tuh deket-deketan dan di situ kita bisa banyak explore lah. Ini kalau kalian lihat gedungnya ya. Beuh, ini sih semuanya bisa dieksplor banget ini. Gila, dan ini jalanannya rapih banget. Walaupun di sini ada konstruksi ya. Tapi ini bagus banget sih buat foto-foto. Jadi warnanya tuh emang monokrom gitu di sini. Tapi biasanya tuh kalau malam akan mulai kelihatan cahaya-cahaya. Nah di situ kita tuh udah mulai kecapean lagi karena kan kita udah jalan jauh gitu ya. Dan kita berencana buat nyari kayak koyo gitu biar kaki kita hangat dengan bermodal Google Translate yang terbatas gitu ya. Ini yang terjadi. Si Jimmy beli ya tadi packaging mana? Packagingnya mana? Si Jimmy kan pegal ya. Nah dia beli koyo nih anjay koyo. Koyo. Taunya saplas. Ya lagian di sini nggak ada lukanya. Gila. Kasih minyak nggak tuh? Wah minyak nyong-nyong nih, gila. Indo mah gini ya. Sukio. POV Shibuya Crossing dari atas. Sebenarnya nggak terlalu gimana sih guys. Kalau dari atas ya lihat tuh. B aja. Cuman kalau misalkan view-nya dari sini nih, mana tangan gue ada dari sini ke situ tuh jadi bagus karena di situ ada beberapa gedung-gedung dan sign iklan gitu. Itu yang bikin bagusnya sebenarnya. Nah, ini lagi di Shibuya Crossing dan ternyata gilanya adalah kalian tuh bisa lihat di situ ada ReZero. Gila. Mantep banget cuy. Gila. Yo Mamang sama kita di Shibuya lagi nyebrang di tempat Bersama kita satu ya. di Jepang. Ini bagus banget cuy. Jim. Ini bagus banget. Gila ini di Donki. Ini Pokemon stuff semua guys, sebanyak ini. Ini lihat nih. Aduh. Ini guys buat koleksi tuh lucu. Daripada action figure gitu kan. Ih, pecah lucu banget. Harganya sekitar 50 ribuan. Ini sumpit set sama wadah-wadahnya. Kalau tumbler sih mungkin lumayan mainstream ya. Wih, ini apaan cuy?
Oh ini roll. Astaga, rollan buat binatang biasanya kayak gini buat bulu. Itu Pikachu. Ini tuh kayak tempat handuk gitu loh, sama handuknya. Gila, mereka pada mau konten ya. Semuanya. Soalnya kita nungguin ini. Ini kamera beneran guys. Gila ya. Nih, ini harga sekitar 600 ribuan. Tapi kamera asli. Gue penasaran sih gimana hasilnya ya. Ntar gue coba cari di YouTube kali ya. Karena 600 ribu agak sayang beli gini. Ini seru banget sih buat para wibu sih. Lihat ini One Piece-nya bagus banget. Dan dia tuh di depannya kayak gini. Ini timbul. Jadi bagus buat dipajang. Dan ini isinya lihat tuh. Beh, gile. Ada One Piece, Naruto. Terus di sini ada apa sih ini? Ya, elah gua nggak nonton. Naruto juga, Uno, Boku no Hero. Ada Dragon Ball juga. Terus ini nih yang IP Jepang nih, gue lupa. Yang gemoy-gemoy gitu. Dan ini Uno Mario. Sama ini, oh ini juga kartu cuy, ini Mario. Oh ini biasanya itu ada di Nintendo Store. Tapi biasanya mungkin ini produk yang udah agak lama jadi udah keluar. Bagus ini buat dikoleksi, lihat. Ya bagus banget ya. Bagusnya sih jangan dimainin sih. Dan seingat gua kan pernah beli yang Zelda. Ini teksturnya bagus. Tekstur si kartunya dia tuh bukan kayak plastik biasa. Gila, itu ada Mario Kart guys, di bawah guys. Nah ini nih kondisi pas malam kayak tadi gua bilang. Gila ya. Aduh, ini ada orang beristirahat lagi. Asik banget cuy. Dan itu ya, banyak lampu kayak gini. Ini kalau misalkan kalian fotografi itu bisa jadi kill light. Jadi bagus. Nanti foto-fotonya. Sekarang jam berapa? 9:30. Kita lagi pesan Yoshinoya jadinya ya. Setelah nyari sushi nggak nemu, terus mau explore udah mau mati, nggak kuat. Tadi makan di hotel aja soalnya ini di Airbnb. Soalnya ini deket sih. Si Jimmy lama banget tuh. Hari ketiga ngelihat poster kucing hilang di depan Airbnb. Kasihan sih. Ke Jepang balik ke Bang. Aneh banget. Kopi oriental bang. Oh gitu. Ini nih harga-harganya nih biar kalian dapat gambaran lah. Yang paling murah itu start dari 400 yen, sekitar 40.000. Nah itu dekat banget tuh sama stasiun tempat kita tuh. Oh itu tadi kita cuma di belokan sini nih, di belokan sini ke belakang dikit. Jadi ini udah langsung stasiun. Seenak itu. Dan kebetulan yang tahun lalu juga tuh gua nginep tuh di sini. Jadi ini tuh udah enak banget lah. Tempatnya enak. Terus ini kemarin ramen yang enak tuh gua makan di sini. Ini the best banget sih. Worth it bagi gua sih. 400 yen. Cuman tuh dapet. Wow. Oke, yaudah dirasain aja. Oke. Mana? Oke. Kayak kebab Kayak pada kebab. umumnya. Oh iya. Tapi dagingnya full. Dagingnya Oh. asli gitu. Kalau kebab kan biasanya olahan tuh. Iya. Jadi ini asli aja udah. Iya lah. Oke, ini lagi makan di tempat sushi. Ini turun ke bawah gitu loh, dari atas daerah Mejiro. Kita lihat ya, apakah enak. Ogetsu ini. Biar kalian dapat gambaran ya. Ini agak bingung ya sebenarnya ya. Kita mau pilih bahasa Jepang semua ini, walaupun ada bahasa Inggrisnya tapi agak kurang convenient gitu loh. Oke, udah datang nih. Ini menunya. Jadi di bawah itu nasi dan ini campuran macam-macam. Iya. Terus ada ini, terus ada roll juga. Sayangnya tuh sausnya kayak gini ya, agak kurang otentik gitu. Sama apa nggak ada ginger di sini ya? Ini kita cobain tunanya. Buset, kayak ada tulang gitu. Nasinya tuh udah dibubuhin gitu. Udah ada tulang cok. Ini segar sih enak. Ini enak. Oktopusnya. Kenapa ngambil pi? Coba ya. Semuanya kayak Oktopus tuh harus dimakan kan? Jam aman loh, tapi Soalnya susah buat dikunyah. tuna ya. Bukan. Salmon belly Bukan, salmon masa kan. tuna ini kayak ikan kakap tuh. Cuma ini sayangnya udah matang ya si udangnya. Ini kok telur tuh. Ini scallop guys. Nah scallop. Gimana? Gila, suasana Akihabara malam ini ya. Cuma itu nggak terlalu dingin. Hari ini tuh suhunya 22 derajat. Itu kayak 18 deng.
Cuman nggak tahu dingin sih, anginnya nggak adaan. Kayaknya sih feels like-nya 20-an ya. Terus gue nemu ini, Oishiku. Cuma dia manis. Manis, anget. Lah, kita coba. Beneran panas cuy. Coba pegang. Wih, Gokil lah ya, gokil lah. Gokil. Anget-anget. Gila. Lu cium, ini bawa apa ya? Gosong-gosong gitu ya. Bocain kita makan sushi nggak? Iya cuy. Iya kan? Dan ini tawar. Nah, itu dia. Tapi daunnya mah panas sih. Lumayan. Nah, kan? Gila, tadi melihat fenomena mate, kesian banget ya. Yoi, kacau bang. Itu tuh mereka, cuman sekarang tuh lagi nggak panas, lagi nggak dingin. Jadi dengan pakaian mini mereka sebenarnya masih nggak terlalu menyiksa untuk diri mereka gitu. Tapi kalau sampai dingin itu kan kesian. Terus ada yang mau lu nikahin ya Jim ya? Ada, banyak. Oke, ini di Kotobukiya. Mungkin kalian sering lihat kali ya. Di event-event kita tuh ada mainan yang namanya itu Kotobukiya. Ini kurang lebih kayak gini. Yang gue inget sih ya dia banyak barang-barang dari Square Enix juga nih. Contohnya tuh kayak gini. Yang tahun lalu tuh gue beli yang kotak musik Square Enix tuh di sini. Nah ini kan Dragon Quest ya. Slime. Ini kotak musiknya nih. Jim, tolong puterin Jim. Kita dengerin suaranya. Di sini emang agak mahal, cuman lu kalau ya kayak gini Jim, ini kan 200.000 kan? Masuk itu mungkin bisa 400. Ada Final Fantasy yang lu mainin nggak? PS1. Apa? Yang satu. Betul-betul satu. Wah gila. Nah dia tuh lengkap harus itu semua Final Fantasy. Kita lihat lagi. Wih, K-On nggak tuh? Gila K-On. Ini stylenya cat air gitu cuy. Cakep nih. 60.000. Oh ini Violet Evergarden nih. Dan ini novelnya. Wih, Bocchi the Rock nih. Lucu banget nih. Ya suka Bocchi the Rock ya. Ngoleksi kayak komik bahasa Jepangnya gini, satu aja. Terus kalian taruh di antara action figure kalian, itu bagus banget. Ini harganya sekitar 70 ribuan. Nggak sih, 80 ribu, 90 ribu. Mungkin itu mirip-mirip lah ya, kayak komik di Indo. Dan ini lengkap banget. Ada CD albumnya. Kayak pin-pin gini nih. Nah itu kalau misalkan kalian pengen cari yang bekasannya, bisa cari ke Surugaya, walaupun harus ngubek-ngubek banget sih. Ini yang biasa suka gua tempel di laptop gua nih. Ini sebenarnya itu buat sablon di baju. Biasanya itu dia press gitu ya, pakai setrika. Tapi gua suka tempel di laptop gua jadi kayak stiker. Ini lucu banget kan, cuma ini agak overpriced sih. 100.000 satu ini, dan ini ukurannya cukup kecil. Harganya 300.000. Tapi ini card tebal gitu dia. Ini gue nggak ngikutin cuy. Tapi ini ya, ini tuh POV kalau misalkan kalian mengkoleksi satu jenis yang sama semua. Asik banget kan? Jadi kayak bagus gitu loh. Satu tema warnanya. Bayangin tadi kalau misalkan kalian koleksi Bocchi the Rock gitu ya. Terus satu di sini ada action figure, ada komiknya satu, walaupun cuma satu-satu gitu ya. Tapi kalau dibanyakin gitu jadi bagus. Wih, keren ya. Nah ini yang tadi gue bilang nih. Ini kotak musik dari Final Fantasy nih, tinggal pilih yang emang memorable buat kalian tuh. Wih, Zelda nih. Gila. Ini tuh apa ya dia ya? Oh, ini original soundtrack Zelda. Tapi 1 juta cuy, segini mahal juga ya. Oh, ini nih ada yang album-albumnya nih. Ada amiibo-nya, terus ini kayak artbooknya gitu ya. Genshin nggak tuh? Berasa overrated tapi selalu tetap menyenangkannya buat dilihat ya. Sini akriliknya lengkap-lengkap. Dan ini kayaknya gue nggak melihat yang seperti ini di Indo deh. Biasanya nggak kayak gini. Mungkin belum masuk kali ya. Ini ZZZ. Wow. Ini cakep banget loh. Ada skateboardnya gini. Gua membayangkan kalau dipajang tuh unik. Karena kan kalau kayak gini doang kan bosan nih. Walaupun tetap harus ada ya. Terus taruh skateboard di sebelahnya. Keren banget. Nah ini si Kotobukiya ada beberapa lantai nih. Atau cuma 2 lantai ya. Ini naik ke lantai 2. Oh ini lantai 2 tuh pergunplaan gitu loh. Tapi nggak semuanya robot. Ada yang kayak gini juga nih.
Ya kayak waifu gitu. Tapi ini yang ada engselnya semuanya. Gila ya. Super lengkap banget sih. Kayak lantai 3 sih isinya kayak husbu semua ya. Oh ini ada cewek sih. Tapi gue lihat kayak di situ banyak yang, nah ini kayak yang husbu nih tuh. Ini gila banget sih, asik banget sih. Cuma gue nggak tahu ini Hololive yang apa ya. Oh ini beberapa gue tahu nih warna merah nih. Nggak semuanya gue tahu. Secepat itu tuh scanning tiket di sini, enak banget. Sekarang mau cari makan, cari di kombini aja, kita mau cari yang diskonan. Soalnya udah capek, udah malam saatnya jalan-jalan. Asik ya malam-malam gini ya. Di tempat kita tinggal tuh kadang suka banyak hidden gem. Terus di depan kita tuh ada tempat gym. Tempat gym. Oh, Chokozep namanya. Sangat menjebak sekali. Gila. Jadi di situ tuh ada Chokozep, gua kira jualan coklat. Nih. Nah itu tuh Chokozep. Ternyata tempat nge-gym, guys. Iya lagi ya. Kayak gua kira tuh ada kayak coklat pisang gitu. Sama. Habis ya? Habis. Apa yang lu lihat tadi? Habis. Itu treadmill ada. dia tuh ke toko yang ini yang tadi gue bilang. Itu kan tempat nge-gym kan. Terus gue bilang itu jualan coklat. Terus dia mampir. Ada orang lagi treadmill. Ini apaan? Makanan sapi. Hah? Krim sapi? Kalau di supermarket gini tuh kita ntar tuh bungkusin sendiri si makanannya. Tuh guys, ini asik banget nih. Nih, karena disediain microwave juga di Airbnb, yang daging-daging kayak gini enak nih buat sarapan nih. Atau ada yang kayak gini nih, pasta-pasta. Nah ini yang diskonan nih. Ada gyoza, tapi nggak diskon. Tapi looks good sih. Oh iya. Tolong bantu. Oh, kayak ubi manisan ya? Gak tau kok kayak apel ya. Ih, kayaknya enak. Nah ini sushi-sushian nih. Kalau di Indonesia tuh papaya lah. Lihat tuh yang kayak gini 40.000 cuy, 50.000. Oke ya, sekali makan kenyang. Hero, ini enak banget ya katanya ya? Iya. Gila. Bolognese. Nih, ada danggon-danggoan nih. Ini sekitar 10.000-an. Lihat, ini anak udah makan. Terus dia mampir buat makan lagi. Aneh, gila. Habis bayar sendiri, kita packing sendiri. Bayarnya di sini. Gitu. Terus kita packing deh. Ini Jimmy beli susu apa? Susu keju ya? Kue keju. Susu kue keju. Yellow. Udah jadiin kue tuh jadiin susu lagi ya? Yo. Padahal kan bahan dasarnya kue susu. Bener nggak? Iya kan? Really? Penipuan loh. Akhirnya kita makan di ramen yang dekat tempat kita tinggal lagi. Terus ini rebung nih. Rebung bambu gitu. Kita coba. Kayak spice. Ini jadi kayak acar-acar gitu. Cuman nggak asam sih. Gua ada Enak. Udah datang lagi. Ini gila sih. Ini tuh yang pakai garlic black gitu loh. Pakai garlic oil. Baunya sih bawang banget ya. Enak sih. Kayak bawang putih gitu loh. Itadakimasu. Mantap, Bang. Yellow, Bang. Enak banget. Mantap banget tuh. Lo harus coba sih ini. Enak banget. Hero, cobain. Gila. Enak banget coy. Kita coba. Ini yang Hero tuh dia kayak apa sih lu? Yang ini salt base. Nggak tahu juga ya. Yang si Hero nih. Nah, coba nih. Enak tapi enakan ini. Enak ya? Gila ya? Gila ya? Gila ya? Gila ya? Gila ya? Gila enak. Enak banget. Guys, ini mah gila. Kalian harus ke Komagome, terus keluar stasiun langsung nemuin ramen. Nggak ini sini nih. Jadi gue tuh nambahin ini. Dia tuh kayak biji-bijian gitu. Tapi ada sensasi gurih, pedas. Nih, kayak bon cabai, cuma lebih enak. Sendok-sendok. Iya. Kayak ciki. Gitu. Kenapa aja tadi? Oh, enggak. Masih sangat peduli ya sama negara kita ya. Oh, terus? Iya, negara kita tuh harus butuh pengecualian lah sih. Gak mau kenapa?
Oh, bagus. Oh gitu. Jadi lu dukung RUU TNI. Oke. Oke. Balikinnya kayak gitu. Hari ini kita transfer ke Osaka. Ini udah rapi-rapi semua ya. Kalau misalkan dilihat. Gila ini koper gua ya. Ini tuh kan baru 3 hari 4 hari di sini. Ini udah sekitar tadi 21 kilo. Beh, ini berat banget sih. Nah, ini habis boken nih. Wih, mau habis boken. Gimana Jim? Enak Jim? Enak bang. Enak Jim? Enak bang. Jim? Gak bawa bang. Masuk. Ah, udah. Masuk ke vlog. Dia mau jadi brand ambassador guys. Gila bang. Ini peragangan nih. Ngangkat 21 kilo. Aduh, gila ya. Kalau kalian lihat, tuh tangannya kecil banget. Lu bisa turun nggak? Ini tuh yang suka ada di meme itu loh. Kalau orang ke Jepang bawa koper. Ayo kita selfie. 1, 2, 3. Dah, yuk. Ya, dia geleng-geleng. Dadah. Kita meninggalkan. Ini coin locker di sini ya, di bawah Yodobashi selalu kosong, the best banget. Ini mantep sih. The best emang ini coin locker. Tinggal lock. Nah, nomornya bakal keluar nih. Pencet. Bayarnya pakai IC. Tuh, udah. Ntar buat bukanya pakai IC card yang sama. Kalau misalkan cash dia akan keluar kayak tiket gitu buat di scan kayaknya. Di scan di sini nih di QR code. Udah. Itu dia tuh cuma sekali pencet gitu jadinya. Ada lah. Wih. Ih, pembuahannya bagus sih. Oke. 2 kali lagi ya. Jadi agak kecongkel nih. Nih. Aduh, si ini mah gay. Anjing. Gua udah mulai depresi nih. Depresi lagi. Desperate. Aduh, salah Ya. Ya, malah. Ya. Wah. Ya. Nah, Itu tuh. jadi kecongkel nih. Tapi kecongkelnya juga Nggak tahu kemana tuh. Sulit nih. kayak Windah marah-marah. Ya. Oh, lu sono. Enggak tahu ini nggak mau gerak ke kanan. Wah. Enggak, dia cuma sekali pencet. Oh, Masing-masing sekali pencet. sekali pencet doang. Segelo. Nih, dikit lagi. Enggak gitu. Jadi mesin. Wah, ini bagus nih. Gripnya ini mantep nih. Jadi mesin. Jadi mesin. Wah. Aduh. Jadi mesin. Onega itu. Onegaishimasu. Aduh. Onegai. Onegaishimasu. Gua sih frustasi sendiri yang ngeliatnya ya. Wah, ini mah lebih susah. Gila, scan lagi dia. Aduh, anjing. Bisa. Aku kan gua udah goblok. Wah. Weh. Anjing. Wah. Pecah. Dikit lagi, coy. Tapi nyenggol masih terlalu berat. Lihat nih. Lu lihat di sini si kepalanya nyangkut. Aduh. Makin goblok. Bawa nyangkut dia. Wah. Gua kasih lah, Pak. Gua kasih lu 200 lah sekali main ya. Ini cowok-cowok yang sedang berusaha. Enak. Nah, ini nih. Wih. Makin nyangkut. Aduh. Skip nyangkut. Tidak. Ngomong ke petugasnya kita bisa. udah habis berapa, guys? Kita ngomong ke petugasnya. Kita ngomong ke petugasnya ini. Onegaishimasu. Wush. Ya. Apaan? Emang aneh. Emang nipu nih game. Nah. Bagus ibu yang sih pasti. Enggak gacha ini skill.
Dua ini tuh. Wah, Wah, itu emang udah di set. gila. Emang udah di set. Iya. Ya, gitu. Ya. Bingung gua. Aduh. Tuh, at least mending kita pakai gacha gini, guys. Gachapon udah pasti dapat. Yang tadi nggak dapat. Gila. Kita gacha yang ini 300 koin. Gua sih sebenarnya paling pengennya Pikachu ya. Cuma kalau dapat Umbreon oke lah. Wih, kecil ya. Oh, Screamtail. Ya, dari tadi mendingan ginian ya. Coba gacha-gacha nggak jelas. Ih, lucu banget. Lucu banget, coy. Ah, satu lagi lah. Semoga dapat yang beda. Kalau dapat Screamtail lagi sih ngamuk sih. Ya, Pikachu boleh lah. Umbreon oke lah. Oh, Pikachu. Gile, pecah bos. Pikachu. Pikachu bos. Hokinya di sini, coy. Gile, Screamtail sama Pikachu nggak tuh? Mantep. Nih Jimmy masih penasaran nih sama Miku nih, dia belum dapat nih. Kita akan melihat seorang cowok yang berusaha mendapatkan waifunya. Tapi ini gue happy banget sih kalau kalian lihat di sini ada Pikachu, ini lucu banget. Pikachu pelaut. Ih, bagus banget. Wih, Miku. Wih, gila mukanya gak tuh? Gila. Mukanya. Wow. Mantap. Kayak orang freak. Nggak tuh, gila. Cowok-cowok yang berusaha mendapatkan Shinchan. Aduh bulan. Ya, coba lihat tuh. Yang ingusan. Nah, ayo ke atas. Nih biasa tuh kita tuh kalau misalkan di tempat-tempat tuh ada free stem kayak gini. Gini. Buset gede ya. Ini stemnya. Wih. Mantap. Sekarang lagi di Radio Kaikan. Di sini sih biasa emang harganya digoreng-goreng ya mahal banget. Tapi at least buat cuci mata bagus banget lah. Kayak contohnya ini. Makise Kurisunya ini keren banget ya. Gila cuy, lihat komputer-komputernya. Tapi lihat harganya 9 juta sampai 10 juta ya. 10 juta sih kalau dikonversiin ke kita. Ya buat cuci mata oke lah. Sama emang banyak figur-figur yang mungkin nggak biasa. Atau jarang ditemuin lah. Tuh. Kadang tuh kalau kayak gitu kita tuh bisa jadiin referensi buat kita pajang di rumah. Jadi what if kita punya sebanyak ini terus kita pajang, nah hasilnya akan kayak gini. Kalian akan puas nggak gitu dengan misalkan mengkoleksi seri AOT gitu. Apalagi ditambah sama diorama kayak gitu jadi bagus banget ya. Atau ini layout kayak gini nih, dia kecil-kecil terus ada yang gedenya. Biasa gue kayak gini nih kalau misalkan nyari referensi mengkoleksi. Soalnya kan kadang kalau mengkoleksi satu doang kurang ya. Nah kalau banyak worth it nggak nih, lu akan melihat scene ini di kamar lu gitu. Sebenarnya koleksi pakai rak-rak kayak gini enak sih. Sekarang kan udah banyak sebenarnya tuh rak-rak sepatu tuh udah dijadiin buat koleksi ya, buat koleksi action figure. Nah, naik bus nih. Sini Shinkansen. Kurang lebih ya emang kayak bus sih. Jadi ini kita udah di stasiun Shinkansen yang Tokyo, mau ke Shin Osaka, buat OTW ke Osaka itu sekitar 2,5 jam lah. Emang jalurnya tuh ada sekitar 19 jalur, jadi kita kan baru ada 2 jalur doang ya, ini udah 19. Jadi, wah gila banget. Ya gue nggak bisa masuk dong. Lihat nih, ini bentonya gue nih. Nah, ini bentonya nih. Ini ada palm, terus ini ada udang. Itu sekitar 120.000 sih. Ya mungkin kalau di ngomongin Indo mungkin agak pricey ya. Tapi menarik sih. Terus ini, oh ini ternyata bukan kayu, ini styrofoam. Nih, ini palm merahnya. Asinan. Ini udangnya sih udah nggak crispy ya. Standar udangnya. Ini salmonnya. Soalnya kalau bento harga 100 ribuan itu menurut gue lumayan standar. Karena tahun lalu tuh gue beli harga 300.000. Makanya si ingredient itu lebih well prepared lah. Lihat tuh, gila, anjay, wow, gila. Ini mau ngecap lagi guys. Kita udah sampai Osaka. Ini udah dekat tempat penginapan, terus ngecap deh. Stem.
Dua biji lah. Wih. Dua biji. Nggak mau. Aduh, gila. Aduh. Parah. Gue cuma sanggup naikin satu-satu. Kalian tahu kenapa dia itu? 21 kilo. Aduh, gila. Ya. Wah, gila. Itu masukin lah. Baru isi hero nih. Gila. Dapat satu. Sampai kita di Osaka. Ini tempat kita. Gila. Ini tempatnya enak. Cozy. Ini kita muter dikit. Nah, ini nih tempatnya. Oh, Jimmy nggak buka sepatu? Buka sepatu. Buka. Wah, gua kangen banget sama tempat ini. Ini tuh tempatnya lumayan crowded ya, dan mungkin dalam tanda kutip agak kayak kumuh dikit kalau dibandingkan di tempat di daerah lainnya. Tapi ini enak banget sih, banyak tempat makanan, terus mungkin harganya relatif lebih terjangkau. Dan depan gua ada tempat buat mana. Mungkin ini tuh mirip kayak toko-toko gelodoknya gitu ya. Ini ramai banget cuy. Ini ramai banget. Apa guys? Mau hari ini? Mau sekarang? Please refrain. Wow. Ini gila orang-orang sih. Pada ngantri banget ya makan-makan di sini ya. Oh ini kayak di festival. Coba. Wah. Ternyata nggak semudah itu ya. Jim, cobain Jim. Ini tempat mesin-mesin jadul. Televisis 3 cuy. Gile. Berapa men? Itu kalau lo diteleport ke sini, lo tuh kayak di tahun 90-an. Yoi, benar. Gila. Kacau banget sih. Gila, di situ kita tuh kayak melihat suasana orang lokal ya kan, yang marginal gitu. Nggak marginal sih. Ya tapi suasana Beda banget sama. nggak kota banget lah. Beda banget sama. Makanya kayak kalau kalian yang nggak terlalu suka kota tapi pengen tetap di kota gitu ya. Nah ini menarik. Wah gila, lihat apa? Ulangin. Apa? Lu mabuk semua di sini. Gila. Nggak ya guys, jangan ditiru ya. Itu bahaya banget. Makanya itu berdiri gitu kan. Semuanya pada mabuk. Wah parah. Ini Koken, lu kalau nonton ya lihat ya kelakuan si Jimmy. Parah, semuanya pada mabuk katanya. Dan dia senang banget. Lihat di depan. Ush, gila ini. Baju macan. Belakang gua juga ada yang nyanyi-nyanyi. Ya lucu banget ya, ada yang nyanyi. Ada lagi karaoke. Nasi goreng di sini 80.000 guys. Dia lebih gede lagi. Itu 10 tembakan 500 yen. Ya buat seru-seruan oke lah, 50.000 ya. Kita mau makan kura sushi, ini tuh yang ada gacanya gitu loh. Dan ini kayaknya gacanya itu Pokemon yang kali ini. Jadi menarik sih kita lihat. Dia tuh harganya murah juga. Dari 130 yen mungkin ya per menunya. Itu sekitar 13 ribuan atau 15 ribuan. Makan lagi ke sini ya, ini ramai banget. Nah ini tuh kalau, ini nih. Ini yang buat gacanya nih. Pilihnya ke sini Hen. Pilihnya masuk ke sono. Iya. 5 kali. Oh itu apa yang Pikachu? Dulu ya, lumayan sih kalau mau coba. Nggak seburuk yang waktu itu gua pikir kan. Enak. Aja. Baunya enak. Kalau udah kita masuk. Bentuknya tuh kayak gitu dia. Nggak tahu. Ini putih-putihnya gua nggak tahu apa. Oh yang dua itu apa? Ini yang gua. Iya kan? Itu apa? Ini Axel. Axel tuh apa ya? Kalau ada tuna. Enak sih. Ini scallop. Gua mau udang, Cuk. Ini kepiting ini sih normal ya. Tapi ya enak. Kepitingnya gede ya? Gila. Iya. Mau nato nggak? Dia mau nato nggak, Jim? 5. Oke, gacanya adalah ting. Tapi ini bisa gagal. Kadang nggak nambah 10 yen ya? Nama 10 yen pun harus 3 kali main, terus jaminan PT. Ya, gagal. Gagal ya? Ya, Wah. motivasi ke situ makan, bukan gacha, ngapain gacha, ya kan? Aduh, gacha. Sudah siap-siap. Hari ini kita mau ke Kyoto.
Mau take foto karena kemarin ini kamera nggak terlalu kepake. Solusinya gimana bang? Terus kita tuh nemuin yang otentik. Kita nemuin pai susu Bali di Jepang. Ini siapa yang bawa sih? Belum kemakan. Astaga, sampai remuk gini cuy. Kalau dari tempat kita tuh sekitar 40 menit 40 sampai 50 menit ke Kyoto. Soalnya pakai kereta biasa, kalau pakai Shinkansen cuma 10 menit nyampe. Kalau kereta di Osaka itu jauh lebih jadul dibandingkan di Tokyo. Mungkin ibarat ya kayak Bandung dan Jakarta lah. Tapi ini emang enaknya ada duduk kayak gini. Ini kereta biasa ini. Tapi ya emang dia bergerak antar kota. Jadi enak lah, bisa duduk nyaman. Sekarang OTW ke Kyoto sekitar setengah jam. Cuma berarti di 3 stasiun, tapi stasiunnya panjang-panjang. Dan emang bangunannya berasa nggak se-vibrant kayak kalian di Tokyo. Ini kita lihat ya. Kayak ya mayoritas coklat, putih gitu. Dan nanti di Kyoto juga seperti itu. Cuma di Kyoto lebih ada sentuhan tradisionalnya lah gitu. Nah ini dia tidur mulu ya, gila sepanjang jalan tidur. Wih ini keren sih. Mana Jim? Ibunya kalau pakai kopel. Kan gue pakai. Gila. Kan tadi bener kan. Dia nyuruh gue naik tangga ini nih dari bawah nih. Gue udah ngos-ngosan Jim. Gue udah ngos-ngosan bawa koper di ransel di punggung gue. Gila sih. Sibuk. Gila sih. Gue dikerjain sama Jimmy. Gila. Capek Jim, gue aja gak kira lu Jim. View kota Kyoto. Ini kan kita ke drugstore ya, ke toko obat. Terus seperti biasa yang gue cari itu adalah ini dan nemu guys. Ih, gila. Ini tuh kayaknya buat kalau kesengat lebah sama ini nih. Again ya gue beli ini buat koleksi. Ini apa ya? Ini mungkin semacam Hansaplast juga. Tapi at least yang berbau Pokemon lihat guys. Ini kan daripada beli action figure sih gue lebih suka beli ginian ya. Harganya 50-60 ribu lah emang sih. Cuman oke lah buat koleksi. Wih, ini juga lucu nih. Ini apa ya? Jadi kayak obat sabun gitu. Obat sabun. Lucu ya? Tuh seru guys. Lihat tuh sini tuh ada ini Bat Bomb. Terus ini juga Bat Bomb. Mana sih? Nah ini nih. Sama tadi nemu tisu juga buat udah gue beli. Gila ya. Di drugstore kayak gini nyari merchandise Pokemon asik banget ya. Jadi nggak harus selalu ke Pokemon Center. Sebentar mau ke Pokemon Center sih kalau sempat. Ini sekarang lagi di Kyoto ya guys ya. Kita menemukan satu tempat sushi dan dia tuh jual paketan gitu. Ini paketan-paketannya. Situ biasanya dikasih anduk panas gini guys, enak. Buat tangan, cuma buat muka juga sebenarnya bisa sih. Cuma ini agak terlalu panas kalau buat muka. Jim, enak banget Jim. Untung kita cowok ya, nggak pakai make up. Kalau cewek pakai make up, nggak bisa pakai ginian. Ini di kita karena ada yang pesen kids menu, jadi ada mainan gini guys. Tuh, lucu banget. Terus tinggalin lagi. Oh iya ini kayak donat gitu. Gila, will you marry me nggak tuh? Ini kids mealnya, ternyata sesuai gambar. Ini lumayan gede ya. Nih tangan gue nih. Terus udonnya lumayan banyak. Ini bedanya cuman nasinya gede. Tuh kan udah gue bilang nyesel. Enggak lah Jim, makan tuh harus bahagia. Ini lengkap semua ya. Ini ada manisannya. Kalau nggak salah ya, ini manisan. Di sini ada kayak acar-acarnya. Ini ada sashimi, ini ada tempura, ada nasi. Gila dikasih lagi coy. Sama ini ikan. Gila kenyang banget Jim. Wow, ini sih seru ya. Oke, ini kita coba tehnya dulu ya. Lucu banget tehnya. Kenapa tuh? Loh, gue kira teh. Taunya miso soup. Kaget gue. Gue nggak ekspektasi. Gue nggak tahu ini apa, tapi enak. Fish stick tapi ada bumbu manis di atasnya. Kita coba nasi goreng Jepang ya. Awal sih nasinya. Ini apa ya? Ini kayak bumbu merah gitu. Oh soyu. Ini kayaknya kuah juga deh. Sashiminya. Enak tulangnya. Sama ini gua nggak tahu nih ikan apa nih. Mana nggak fokus. Dan ini gua nggak tahu apa juga. Ini kayaknya rebung deh.
Bener. Jadi tahu ini nih, dia tuh kuahnya kental. Sama tadi ini, Ya, apa? ini ikan. Oh, di Ini. sini tuh ini tuh, ditumbuk. Iya. Kalian mau cobain nggak? Kalian mau cobain nggak? Dicopek aja. Enak. Campurannya segar banget. Oh ya, ini enak banget itu itu. Ambil lagi aja. Jadi maksud lu Indonesia nggak bagus? Indonesia udah biasa maksudnya. Oh, udah biasa. Ini jauh dari tempat tujuan kita yaitu Giong. Cuman ini kayaknya menarik sih. Kita mau coba masukin. Siapa tahu bisa. Ke sana bisa nyebrang. Ya, keren banget ya. Jim, berdiri. Keren banget cuy. Wah. Ih, kalau kalian lihat di video kan keren banget ya. Wow. Ini kalau ada lagi golden hour, mataharinya bakal bagus banget. Sekarang agak mendung sih sayangnya. Gila ya. Tapi ya. Harus ya sedekat itu ya? Yoi. Di sebelah aja nggak apa-apa. Enggak. Oke. Itu Giong tuh di atas tuh. Bukan Giong sih, tempel apa gitu tadi. Sebenarnya tuh, wah, si Jimmy suaranya ke gua, Jim. Enggak. Soalnya itu yang bikin bagus tuh kalau cahayanya cah gitu. Nggak, ini, udah nih, si Jimmy beli matcha nih. Coba ekspresi lu setelah makan gimana nih? Oke, coba ya. Oh itu ini pakai apa? Oh gua kira bambu, bukan ya? Belum kena kami? Udah. Apa? Manis? Ya manis aja. Tapi bacanya, Enggak keras. coba di belakang gua nih. Macanya apa? Iya tapi masanya kerasa nggak? Hah? Oh, untung gua nggak beli ya. Iya manis doang ya. Ternyata tidak semua es di sini warna hijau itu berasa matcha. Berarti beneran kayak McFlurry aja ya? Cuma ada matcha dikit gitu. Oh, sekarang lagi di Surugaya. Ini Surugaya sempat pindah gedung ternyata. Jadi gua tadi agak bingung sedikit. Tapi ini jauh lebih terang benderangnya Surugayanya. Dulu yang pernah gua datangin, wih, ya elah kosongan guys. Ini harganya cuma 10 ribuan nih. Tapi kalian lihat kosong guys. Ini mah cuma jualan. Oh ini beneran barang-barang dalam tanda kutip sampah. Kali ini cuma tinggal casing-casingnya doang nih. Gila ini apa nih? Ini juga tinggal casingnya. Jadi di sini banyak yang barang-barang miring banget. Asik banget cuy gelas-gelasan gini nih. Ini gelas kayak gini, nah 20 ribuan tuh. Ini Ichiban Kuji guys. Kalau misalkan kalian yang benci gacha gitu ya cari banyak-banyak Ichiban Kuji, oke lah. Jim, daripada lu gacha Ichiban Kuji, mending ini nih. Mana? 10 ribuan gelas. Wis, gile. 10 ribu. 10 ribu. Ada Sagiri guys. 120 ribu. Wah ini nih buat nempelin kalian di rumah. Blue Eyes White Dragon 200 ribu. Dan ini tebal. Ini bagus nih buat pajangan nih. Oshinoko. Cuman gua nggak tahu apa harganya, agak pricey sih, 400 ribu ya. Piring cuy, Spy X Family. Kalian yang suka Spy X Family nih di koleksi 800 ribu. 800 ribu, 80 ribu. Oh ini baju cuy, Spy X Family 100 ribuan. Banyak banget guys. Coba ya kita lihat ke sini ya. Oh ini husbu nih. Nih Tokusatsu nih. Wah. Lihat guys, ini kalian yang suka koleksi sih nice banget ya. Ini 50 ribuan nih kayak gini nih. Ini kalau misalkan beli Creditor's Kingdom gitu Pak, yang barunya pasti mahal. Ini ya guys ya, kalau kalian koleksi gini ya jangan dibuka nih. 400 ribu untuk koleksi yang lumayan jadul kayak gini, oke lah. Ini kesukaan gua nih. Wah, pecah nih. Gila ini sih. Wah, ini season 2 kah? Kan season 2 nggak ada ya. Emang ini yang season 2 bukan kan? Nggak ada season 2-nya. Tapi ini keren banget coy. Iya, gila sih ini. Ini tadi nih. Ini apa sih namanya? No Game No Life. No Game No Life. Gila. Ini apa Jim? Kasetan gitu. Hai, gua nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Gua nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Si Jimmy nggak tahu, gue juga nggak tahu ini apa. Gua nggak tahu sih Pak. Gila guys. Ada yang mahal. Gila guys. Gua nemuin ini. Ada yang mahal.
Orang na ipoto ka kunai kawai wake. Aduh, orang na ipoto ka kunai kawai wake ganai. Gila. Tapi yang ini 600.000 ini kayaknya masih seal ya. Yoi. Ini harga barunya nih yang 30.000 yen. Ini jadi cuma 6.900. Ini Oshinoko keren banget. Yoi. Malam ini karena kita kemalaman habis dari Surugaya. sekarang jam 11 malam jadi kita makan di izakaya. Izakaya tuh kita wajib beli minum, cuman kayaknya bisa minum yang tanpa alkohol juga. Cuman emang mayoritas minum alkohol. Terus tadi sih makanannya murah-murah ya. Ini kita lagi lihat enggak segitu-gitu. Itu sangat mind blowing ya menunya ya. Ini 10. Ini 10 porsi. Ih, gila ini beneran cuy. Iya bener kan bener. 8 porsi takoyaki cuy. 8 porsi loh. Ini isinya. Gila. Gila. Bisa beli satuan nggak ya? Ini burgernya segini. Wah, Gas kali ya, burger. Atau spaghetti aja malam. Jimmy kalau ngeliat kayak gini nafsu nih. Itu kita tuh sama dikasih side dish-nya juga nih yang kayak gini nih. Ini enak, dia gurih-gurih gitu. Dan sayurnya masih krenyes. Kids beer non alkohol. Menu pertama udah turun ya. Ini kurang lebih. Dia tuh ayam, tapi ini kayaknya kulit. Lu nggak suka ya? Kulit kalau kayak gitu nggak tahu gua. Nggak suka kayaknya. Nggak suka ya? Nggak suka. Kayaknya buat gua aja. Gua cicip lah. Jam berapa gitu ya? Kulit dan lemak. Terus ini kol. Ini sih emang bener harus sambil minum sih makan ginian sih. Tapi ini sangat-sangat berlemak. Pasti nggak hobi ya? Oh, iya. Terus ini ada apa ya? Bokilnya tuh daging, Pak. Kayak asam gitu. Kayak agak vinegar gitu, cuma bukan. Tapi oke lah. Kita bakal penasaran itu sama kare yang porsinya buat 8 orang. Arigato. Ih, okonomiyaki sih gede ya. Untuk ukuran 700 yen. Okonomiyaki pertama di Jepang. Ini biar buat saus. Enak cuy. Rasa bumbunya cukup kuat. Kalau lu makan sendirian, enak. Yang apa? Cumi bakarnya agak tawar, tapi jadi balance. Oke lah. Itu gede banget sih guys. Arigato. Gila. Ini lihat nih, tangan gua segini nih. Wah, ini 3 tangan, 5 tangan, gede banget. 3 tangan. Emang, bukan gue bilang gak akan ada dagingnya pasti. Dagingnya gorengan. Tapi gila banget ya. Wih, banyak banget, Cok. Jimmy hobi nih. Iya loh. Jim, kudu habis Jim. Gimana nih? Tapi not bad loh. Kuahnya oke. Kuahnya oke. Untuk ukuran kayak gini sih enak. Memang di sini nggak ada daging guys. Adanya gorengan kayak gini. Ini sih sampai enak sih makannya sih. Ini makan terpuas lu ya. Sampai kamera gue ditutupin guys, gila. Kenyang banget. Ini parah sih. Parah sih, karen 8 porsi ternyata tidak 8. Iya. Pelajaran berharga adalah tempat wisata kayak gini belum tentu mahal. Ini tuh kita semua tadi kalau nggak salah sekitar 600 ribuan. Tadi 6.000 kan? Kalau 600.000 dibagi 4 aja, soalnya cuma 120 ribuan. Betul. Dibandingkan Indonesia sih ini jauh. Kalau misalkan lihat Blok M di Jakarta jauh. Gitu. Ini akhirnya habis. Walaupun ini sebenarnya bukan 8 porsi sih. Ini 4 porsi lah. Gitu. Ini masih makanan ya tuh orang. Apa, Bang? Ini tempatnya nih. Kalian lihat nih. Lihat ke sini nih. Tuh. Gila, udah kelar makan. Jadi kurang lebih emang porsinya itu sebesar itu. Nih, tadi tuh yang kare sebesar itu, yaitu yang kare. Itu yang takoyaki. Jadi burger ini gede banget, guys. Ini tepat sangat rekomen di daerah mana ya? Itu daerah Namba ya, kalau nggak salah. Sekarang anak-anak lagi pada beli vending mesin, lagi pada beli minum. Gede banget. Terus kembalian gua? Nggak ada. Hah? Belum dong. Ini mah nggak sabaran. Wih, Enggak, gua pencet ini. Kalau enggak dia milih lagi. nggak bisa habis cuy. Tungguin Jim. Duit sangat. Lagi? Duit. Enggak ya? Terus Pepsi. Aman, cuy. Manis-manis terus. Perdebatan orang-orang habis minum. Enggak lah, skip, cuy. Apa itu? Dapatnya mesin capit. Oh, 400 ya?
Dapetnya mesin capit. Ini dapat Iya. capit. Tuh kan emang kelakuannya udah kayak orang habis minum. Seorang warga Indonesia tertabrak sepeda setelah minum dan masuk berita. Itu Shinsekai. Lihat tuh. Nah, Shinsekai. Lihat nih kayak ini. Aduh, beli lagi. Jangan Jim itu. Jimmy klepto. Maboknya klepto mesin. Gak ada duit. Vending mesin. 110. Mana duit lu? Nah, ini banyak nih. Nih. Maboknya rampok. Sok, 120. Udah masukin. Soda ya. Dirampok aja itu. Apa penasaran? Banyak banget, Jim. Gua tahu nih. Gua familiar nih rasanya itu. Melon? Just melon. Jus melon. Oh iya, Just melon. Iya, Just melon. Gila. Jimmy nyariin. Si Jimmy nyariin. Nyariin dia. Bukannya panik. Bang, Poring. Habis aja duit. Ini es krim latte. Iya, semuanya bang. Kasih tahu enggak? Sekarang tuh jam 12 malam kalau di sini. Kalau di Indo masih jam 10 malam. Ini emang daerah kita sepi sih. Enggak sih, dia emang jam 8 tuh udah pada tutup. Jam 8 ke atas tempat makan yang buka paling izakaya kayak yang tadi. Tuh. Sepi cuy. Dan ini ya berisik jedak-jeduk. Karena kayaknya daerah industri itu suka ada motor ngeng gitu. Itu suara burung gagak ya? Itu tuh kebun binatang kok di situ. Oh iya, Oh. kebun binatang. Iya, Oh, kebun benar. binatang, guys. Apa kita ke kebun binatang, coy? Enggak, maksudnya enggak. Emang enggak sekarang. Sujinwo, lihat nih. Sujinwo nih. Yang dimana di episode terakhir itu kan si Sujinwo. Iya. Oh ya. Dia belum nonton, guys. Gua kasih tahu kalian passwordnya nih. Ih. Enggak gua. Filmmu nggak bagus ya? Panik cie, panik. Pasti panik kan kunci kan di kantong gua, jadi mereka panik dikit. Tadi panik ya. Gue aja kaget sendiri tadi sebenarnya mah. Ayo kita masuk. Masuk. Ini buka dulu nih. POV duit habis beli mainan. Nah, makan Indomie. Makan mie instan di Jepang. Duduknya di lantai depan toilet. Gila banget ya. Jakarta tidak sekeras itu ternyata teman-teman. Gila cuy. Yang lebih keras. Wah, parah cuy. Jadi yang semalam yang kita bilang murah itu ya, yang izakaya yang kita makan. Ternyata pas kita pulang kita hitung-hitung, kok ada yang aneh gitu dari bayarnya. Ternyata iya, izakaya is izakaya lah. Jadi buat kalian yang belum tahu, izakaya itu tuh tempat minum-minum sebenarnya. Yang dimana kalau restoran lain itu jam 8 malam tuh maksimal tuh udah tutup. Kali ini dia tutupnya tuh bisa jam 1 subuh ataupun jam 12 malam. Dan karena tempat minum-minum, kayak tadi kalian lihat di video, wajib beli minum walaupun nggak harus alkohol. Dan ternyata kalau malam itu tuh ada pajak malam. Itu kita baru tahu juga. Jadi selain pajak makanan yang 10%-nya, ada pajak lagi sekitar kayak 5% atau 7% gitu. Dan ya itu kan bikin makin mahal lagi gitu. Ditambah yang welcome snack yang kita dapat, yang gua makan gitu ya, itu ternyata bayar. Dan itu emang udah dikasih. Jadi itu tuh anggap kayak servisnya mereka. Aduh, lucu ya. Tapi ya buat gua pribadi sih masih oke lah sebenarnya buat harganya. Cuman kita agak kaget aja ketika kita lihat harganya kok kayak agak nggak make sense gitu. Dan sekarang kan gua lagi ngedit nih video vlog yang kalian nonton ini. Lihat nih, gila perjuangan ngedit 1 jam. Dan langsung ngedit di SanDisk-nya nih. Kalau kalian lihat tuh, SanDisk namanya. Ini aman banget buat langsung edit di dalam si SanDisk-nya ya, karena dia emang speed-nya tuh udah sampai 1050 MB per second. Jadi aman, kalian bisa satset lancar buat ngedit ratusan giga. Kalau misalkan ke MacBook gua kan nggak masuk kan, makanya gue langsung ngedit di SSD-nya. Dan ini vlog-vlog yang dari HP, ya udah gue langsung colok ke phone drive ini, langsung transfer ke laptop. Gila, semudah itu hidup. Dan ya udah, lanjut ke videonya yang dimana akhirnya besoknya tuh kita makan ke tempat makan murah yang sempat gua ngasih tipsnya juga ke kalian, yaitu Sukiya. Saat ini makan Sukiya. Sukiyo. Karena dari kemarin kita mau nyobain Sukiya-Sukiya nggak jadi-jadi mulu. Ini murah cuy, segini nggak nyampe 1000 seingat gua tadi. Ini daging yang large, terus ini kayak asinan gitu lah. Terus ini apa ini capcay. Ini gua nggak tahu apa ini, kayaknya buat di sini. Okra ya? Ini okra. Oh, ini apa? Ya, ini buat tambahannya kali ya? Mungkin. Ini supnya, terus sama raw egg buat ke nasi. Gills. Wih, mantap kali. Nih. Amis buat orang yang nggak suka.
Digabungin kayak gini ke nasi. Enak sih. Colok tuh bikin sensasi gurih sama creamy. Gue penasaran saus bawang. Saus bawang gimana? Lumayan. Jangan kebanyakan Jim. Oh dagingnya tuh. Ini sapi. Ini sih kenyang sih. Nah gitu ya. Terus ini jahenya nih. Semoga jahenya tidak mengecewakan. Tapi oke lah. Kita mancing plus gacha, ini baru namanya. Kadang bisa dapat antara ini. Sampai dapat PS5, bingung gua. Karena nggak tahu boy gimana. Tapi ya udahlah. Ini yang kiri kanan ya? Enggak, ini buat 500 yen. Iya 3 kali. Ini berarti bisa dapat 2 kupon sekaligus ya? Bisa. Ya at least nyangkut satu lah ya. Oh, lumayan. Oh jadi kayak gitu. Oh, Kaget Jim. Kayaknya enggak deh. merindukan anjay. Ini V apa ini? Kayaknya ada tulisan A-nya deh kalau misalkan itu A atau S atau... Ayo jatuh lah dulu baru gua ini. Segini doang itu. Jimmy bahkan nggak dapat sama sekali. Jatuh. Harus bola ya? Yang ini kok yang ada tanda ini gagal semua. Benar kata lo. Ini nggak ada. Ini ada tanda ini nih. Ini kan salah. Itu gua tuh kalau di Jepang ya, kalau kalian tuh pengen konten ya langsung aja dari HP, soalnya kan lebih praktis. Kadang pakai DJI aja tuh lebih harus nguatin gitu loh. Terus kalau misalkan memorinya habis, tinggal colok nih. SanDisk Drive. Jebret. Udah. Dia tuh ada Type-C sama ada Lightning juga. Dan ini kita langsung backup nih. Ini udah tinggal backup. Pengen foto atau video, misalkan video ya, kan backup. Jebret. Udah. Jadi memori HP kita langsung ke store di sini sambil kita tetap ngerekam juga. Mantap emang ya ini SanDisk. Dan kalau misalkan udah dipakai, tinggal cabut aja, agak usah takut. Kalaupun backupnya belum beres, dia akan lanjutin nanti. Hari ini makan di tempat, gue lupa ini cuma model-model kayak Sukiya juga sih. Ini nih logonya nih kalau kalian nyari. Ini juga murah-murah dan dia banyak banget menunya. Dan ada pilihan yang menu-menu kecil. Ini mantap banget sih yang si Jimmy sih. Punya lu 20 ribuan kan? Gila. Ini yang gue emang pesannya kecil-kecil karena pengen nyobain. Coba lihat dalamnya ya. Oh iya nasi. Nasi. Gue pengen nyobain ininya aja. Mau cobain aja semuanya, Bang. Silakan. Enggak gitu. Katanya mau nyobain. Ya udah semuanya. Silakan. Jadi ini tuh kuahnya tuh agak asam-asam dikit gitu. Cobain kuahnya. Ini siapa? Ini saya dulu. Ini juga sama. Enggak ada. Bisa tuh. Harusnya sih manis ya, jangan ada asam ya. Oh, sama. Ambil lagi. Gua Kayaknya siapin. ada udang. Jadi iya, basically ini rasanya mirip semua sebenarnya. Sangat-sangat pekat. Ini menarik banget soalnya mesin capit. Kayaknya bisa nyapit deh. Oh ya. Ini harusnya pasti dapat. Ini kayaknya bukan dapat bebek. Dia bisa nyapit. Oh, tapi gimana cara kerjanya ya? Oh iya, coba gitu doang. Coba. Emang ini selemah capit yang di tempat capit ya? Ya, cuman gitu lah. Gak bisa barang kecil. Tapi ini lucu banget sih. Oke lah. Yes. Tuh, gila nggak? Oh iya. Gua langsung disembah di Harajuku. Ini udah setengah stres guys, karena duit habis. Seorang pria tidak mungkin menyerah. Lihat tuh, dikit lagi tuh, yang Luffy. Nih, dikit lagi, dicucuk pakai ini nih. Ada salibnya dulu. Sekali main 200, sekali main 100. Ada salib. Gila. Let's go ya. Ini ya. Let's go. Kan? Iya. Itu cuma sekali pencet, inget ya. Hati-hati. Kasih gua uang. Kasih ruang. Gimana cara? Ingat cuma sekali pencet, Jim. Ah, udah. Ini Seko, ini sulit sangat, Cok. Real, Cok. Kan 2 kali main.
Wah, kayak gitu noh. Gimana coba? Sekali lagi, lu apa? Kata lu. Mana? Iya, Enggak. itu. Ya elah Jim, dia cek doang. Kena. Woi, wah, gila. This is my fault. Gila. Bilang apa ke gua? Bilang makasih dong. Terima kasih senpai. Gila, gue emang ekonomis dia. Pecah, dapat dia. Enggak gitu, Pak. Buka. Gila. Jim, lagi Jim. Pas. Enggak ada. Yang lain susah. Tangannya gede. Sini tangannya tuh. Gila Jim. Oh gini Jim. Itu kita jatuhin si kotak itu, nanti bisa pilih yang ada dalam sini mau apa. Double or nothing. Jim itu udah jadi pro player mesin capit. 200, 3 times 5. Itu mau makin itu, enggak ya? Wah, ini susah kok, gebet. Kurang. Nah, itu Jim, berarti jangan terlalu jauh Jim. Sekali lagi Jim. Oke. Ya dah, sekarang lihat samping. Coba satu lagi Jim. 5 lagi berarti. Wah, udahlah. Halo, kasih semangat nih si Jim ini. 1.000 udah habis buat makan satu hari. Wah. Nah, Aduh. bisa. Udah lanjut dulu. Naik wes tadi di kamar. Gila. Oh, gua udah habis 1.000. Gila. Stres banget. Enggak lah, kalau stres lah. Itu tuh bayar entertainment, bukan bayar hadiah. Bener nggak? Nggak bener sih. Enggak, bener Bang. Udah lah, pusing. Jadi itu tuh malam terakhir, teman-teman gue yang bertiga itu di Jepang. Katanya mereka kan cuma 2 minggu ya. Ya, well, main mesin capit itu emang sangat memacu adrenalin. Dan mungkin ya ujung-ujungnya kalian nikmatin aja proses mencapitnya lah. Bukan dapat hadiahnya. Karena dari sekian banyak yang kita mainin, cuma satu yang berhasil, sisanya rungkat. Tapi ya udah, dan besoknya berpisah deh. Tiba akhirnya mereka pulang. Selamat datang. Pulang. Sekarang kita mau pindahan. Selamat tinggal Jepang. Gue yang pindahan merantau sendiri di Jepang selama 15 hari. Dan ini kita pindahan kopernya luar biasa. Ini berat banget guys. Ini hampir 30 kilo. Wah, edan sih. Dan ini tuh anak tangganya kecil-kecil. Lihat tuh. Aneh banget, dia tuh menjorok ke dalam. Jadi normalnya, lu berdiri tuh cuman kena setengah kaki. Gue bingung sih sumpah. Ini harus turunin bareng-bareng. Gila, ini akan sangat melelahkan sih. Gue akan coba turunin kopernya ya. Dengan kesadaran penuh, gue menurunkan hampir 30 kilo. Aduh sih, ada orang turun lagi. Aduh, bisa sih. Ternyata bisa guys. Ini sih ringan sih. Ini lebih ringan. Gila, pulang-pulang gue berotot. Luar biasa. Oh iya, kan kemarin kan kita tuh nyimpen koper 800 yen ya per hari itu buat koper yang gede. Kalau misalnya kalian merasa kemahalan, kalian lihat di belakang gua ada hijau-hijau. Itu tuh jasa penyimpanan koper. Dan ini coba tebak harganya ya. Kalau yang koper gua kan yang 32 inch tuh yang paling gede tuh. Itu tuh sekitar 800 yen. Di sini cuman 180 yen. Murah banget. Dan ini kalian harus lihat nih. Ini pecah banget. Lihat buat koper yang kecil, 800 yen itu bisa 30 hari cuy nyimpan. Jadi mungkin kali yang gue tuh sekitar D atau S size. Dia 3000 yen itu 30 hari. Which is hari cuma 100 yen. Wah, ini gila sih. Murah banget. Jadi kalian kalau misalkan merasa kemahalan gitu ya dengan koper-koper koin di stasiun, lokal koin di stasiun, tinggal cari yang kayak gini-gini aja nih. Gue yakin di Google Map tinggal cari apa ya, kayak locker, koper locker atau apa gitu, itu bakal nemu. Termasuk kalau misalkan kalian pengen nyimpen barang-barang kecil kayak gini, cuman tas kayak gini doang, ataupun bahkan sesimpel jaket kecil gitu ya, kalau misalkan kalian malas bawa, itu bisa. Dan harganya kalau yang barang-barang kecil itu sekitar 50 yen per harinya. Gila kan? 50 yen tuh koin guys. Jadi
Enak banget. Ini hari pertama gue di Jepang sendirian. Karena 2 minggu kemarin itu kan gue sama teman-teman berempat total sama gue. Hari ini flight dari Tokyo gitu kan, sekarang gue di Osaka. Mereka flight sekitar 1 jam lagi gitu. Jadi ya udah, gue akan 2 minggu lagi sendirian di sini. Maaf kamarnya agak berantakan. Tapi gue pengen ngasih lihat ke kalian kamarnya aja di mana gue tinggal sekarang. Jadi ini tuh gue di Osaka sekitar 10 harian. Karena 5 hari terakhir gue akan ke Tokyo lagi. Dan ini tuh kamar gue sekitar 500 ribuan per malamnya. Yang sebenarnya itu ini kapasitas buat 2 orang. Kalau kalian lihat di situ kasurnya cukup besar ya, karena gue tarik gitu. Tadi itu dia single bed gitu. Jadi kalau misalkan kalian berdua gitu ya, murah banget gak sih? Cuma 250 ribuan per malam, itu kayak hotel, bahkan hotel bintang 3 di Jakarta jauh lebih mahal daripada ini. Dan ini fasilitasnya seperti hotel, karena ditulis di gedungnya hotel, tapi gue emang pesennya itu di Airbnb. Jadi ini ya, gue akan tunjukin kamarnya sambil melihat muka gue. Wih, enak tuh, pakai DJI itu bisa tracking. Jadi ini tuh langsung keluar gitu, gua nggak tahu di situ wash out atau enggak. Tapi lu akan bisa langsung melihat pemandangan di luar gitu ya, dan buka pintu juga bisa. Ini ya suasananya nih, kalau kalian lihat nih. Sebenarnya cukup sepi sih suasananya ya, enak gitu. Harusnya orang bekerja, karena di Jepang tidak lebaran ya, maksudnya nggak ada tanggal libur lebaran, setahu gua. Ini AC-nya pemanas, wajib banget, karena sekarang tuh suhunya sekitar 11 derajat, padahal ini udah jam 12 siang gitu. Tadi pagi 6 derajat, makanya dingin banget. Di sini ada TV, siarannya Jepang semua. Sayangnya nggak bisa nge-cast, karena di Airbnb sebelumnya bisa nge-Chromecast gitu. Jadi kita tuh nge-mirroring HP kita gitu kan, kita enak ya nonton Dota kayak atau apa gitu. Terus ini, ya agennya berantakan ya, maaf ya. Nah, di sini bagian kitchen dan juga toilet. Nah, ini kitchennya, jadi ada kompor. Kita bisa masak juga, ada kayak si stove-nya juga ya, buat masak air, kulkas, ini microwave penting banget gitu ya. Terus ini toilet, dipisah nih, ini toilet yang buat boker gitu ataupun kencing, dan ini toilet yang buat mandi. Pertanyaan lainnya lagi tuh gue ngapain sisa 2 minggu di Jepang? Ya kerja sih. Karena emang gue tujuan ke Jepang selain vacation ya buat bikin konten, karena kan gue bawa brand, terima kasih Sandisk gitu ya. Dan waktu ada teman-teman gue 2 minggu itu ya gue nggak bisa fokus buat full bikin konten lah, karena kan ya juga main sama mereka, gue pun happy gitu. Tapi ya udah, sekarang gue merasa 2 minggu liburan luar biasa ya, maksudnya gue udah kangen bekerja gitu. Jadi gue akan berproduktif ria, gue juga udah nggak ada niatan untuk belanja kecuali ketemu yang barang yang epic, karena koper gue udah penuh banget. Dan ya udah, gue akan pakai hari-hari gue untuk muter-muter. Terus kalau misalkan itu gue kerja, kalau misalkan gue bosen, gue muter-muter lagi gitu. Dan ya suhunya sekarang ya cukup dingin sih, jadi gue agak malas keluar juga sebenarnya kalau terlalu lama. Dan ya, sampailah gue duduk di sini menceritakan vlog ini. Gila, seru banget ya. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang di-cut juga gitu, karena biar durasinya nggak terlalu dragging. Tapi gue harap kalian suka. Dan mungkin gue akan melakukan vlog-vlog kayak gini lagi kalau misalkan kalian suka gitu. Dan again, thank you lagi ke Sandisk yang udah sponsorin perjalanan ini. Ya mungkin kalian juga ngeliat beberapa konten-konten gue juga bareng Sandisk gitu ya, sebelum ini di IG ataupun ya di YouTube sendiri gitu. Jadi ya intinya 3 produk inilah yang gue bawa buat gue promosiin gitu ke kalian. Intinya ini buat HP gue sekali lagi, dan ini akan sangat berguna buat kalian gitu. Ini bukan cuma karena sponsor aja, tapi ini bener-bener sangat-sangat kepake gitu buat kalian bisa nge-backup storage HP kalian dengan mudah ke sini gitu. Udah gitu ya, ini tinggal colokin ke PC, ke hard disk, tinggal dipindahin gitu. Dan ya ini, gue selama ngedit juga pakai SSD ini, karena MacBook gue juga penuh gitu ya. Gue tuh vlog ini tuh bisa sekitar 150 GB guys. Itu gede banget. Dan ya udah, karena storage MacBook gue nggak cukup, gue tinggal ini, langsung colok laptopnya, langsung edit langsung dari sininya gitu, enak. Itu SSD portable ya. Dan yang terakhir, Sandisk Extreme SD card. Ini buat kamera. Dan gue karena shooting RAW, gue juga shooting 4K gitu ya, kayak yang di video ini. Semuanya gue tag pakai ini, jadi tanpa nge-lag gitu. Karena dia udah support 280 MB per second untuk read-nya. Beuh. Yaudah, again. Terima kasih semua, terima kasih Sandisk. Itu dari gue. Semua bermanfaat. Nuhun.